Shiny Rayquaza muncul di hadapan Liko dan teman-temannya. Mereka pun bertarung dan bekerja sama untuk mengalahkan Pokemon legendari tersebut, menggunakan setiap hal yang telah mereka pelajari selama ini. Sampai akhirnya Roy pun berhasil menangkap Shiny Rayquaza. Dengan terkumpulnya seluruh anggota Pokemon Six Heroes, maka Terapagos atau Pagogo kini telah mendapatkan kekuatan penuhnya, dan mereka bisa pergi ke Rakua. Sekarang Shiny Rayquaza sedang menuntun Rising Voltaker menuju ke Rakua. Terapagos yang berdiri di atas kepala Shiny Rayquaza terlihat sangat gembira, karena mereka memang merupakan sahabat lama, membuat Roy jadi iri dan ingin mengendarai Shiny Rayquaza juga. Meskipun Shiny Rayquaza akan menuntun jalan mereka menuju ke Rakua, namun mereka harus tetap waspada dengan The Explorer yang bisa datang kapan saja. Dikarenakan organisasi jahat tersebut mengincar Aquarium, maka jangan sampai The Explorer masuk ke Rakua. Diketahui Aquarium adalah item yang menarik kekuatan Pokemon, tapi sebagai gantinya Pokemon itu akan berubah menjadi ganas. Menyuruh Pokemon untuk menggunakan item tersebut demi keuntungan pribadi adalah hal yang sangat menjijikkan. Kasihan Pokemonnya, kata Roy. Namun ada satu hal yang mengganjal pikiran Fropriet. Mengapa The Explorer menyebut Aquarium sebagai Eternal Blessing? Berdasarkan cerita Ristal, Gibeon pernah mengatakan Aquarium ada hubungannya dengan keabadian, membuat mereka semakin penasaran apa yang diinginkan oleh bos The Explorer dengan keabadian tersebut. Tak lama kemudian, Moushold datang untuk membagikan donat kepada teman-temannya. Molly kemudian mengatakan bagaimana jika Aquarium mengaktifkan sel di bagian tubuh mereka. Tubuh kita terdiri dari beberapa sel yang halus dan banyak. Setiap kali makan, kita menggunakan nutrisi untuk membuat sel yang baru dan menggantikan yang lama. Dan itulah bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup, dengan terus-terusan ganti sel yang lama dengan yang baru. Contohnya Roy dan Crocalor yang selalu mengalami luka setelah bertarung, di mana jika kita tergores sedikit saja, maka akan sembuh dalam waktu 1 minggu. Itu dikarenakan bagian dalam tubuhnya membentuk sel-sel yang baru. Oria pun memuji pengetahuan Molly, yang mulai mengaitkannya dengan Aquarium. Kemungkinan item itu bisa memproduksi sel-sel baru dengan waktu yang sangat singkat, sehingga yang menggunakannya akan diberi tubuh yang kuat dan juga sehat. Sekarang Dot pun mulai paham mengapa lingkungan di Rakua tumbuh dengan subur. Ya mungkin disebabkan adanya Aquarium yang tersebar di tempat tersebut. Tapi manusia dan Pokemon jelas sangat berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, dan akan lebih berbahaya jika Aquarium itu digunakan kepada mereka. Dari sini dapat disimpulkan, jika Gibeon menggunakan Aquarium dengan memanfaatkan teknologi perusahaan Exit, itu artinya Gibeon masih hidup sampai sekarang. Dan itu bukanlah orang palsu yang menyamar menjadi Gibeon seperti yang mereka kira, melainkan Gibeonnya sendiri. Jadi artinya kakek Amisio itu memang pernah melakukan petualangan dengan Lucius dan Ristal. Namun yang anehnya mengapa The Explorer masih mencari Aquarium padahal mereka sudah punya. Fropriet menduga bahwa mereka kehabisan stok dan berusaha mengumpulkan lebih banyak lagi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah masih ada Aquarium yang tersisa di Rakua? Tergantung kondisinya. Kalau Rakua masih dalam keadaan baik-baik saja, mungkin masih ada Aquarium yang bisa ditemukan di sana. Lucius bekerja sama dengan Pokemon Six Heroes untuk melindungi Rakua, di mana Terapagos memberikan kekuatannya kepada mereka dengan cara menciptakan sebuah barir agar efek samping Aquarium tidak menyebar ke seluruh dunia. Semenjak saat itu, Lucius pun ikut terkurung di dalam barir tersebut. Ini artinya Aquarium itu mungkin masih ada, namun yang dikhawatirkan takutnya mereka akan menemukan sesuatu yang berbahaya begitu mencapai Rakua itu. Tapi anehnya Liko dan kawan-kawan nampaknya tidak takut sama sekali, dan malah semakin bersemangat, menyadari bahwa mereka akan sampai ke Rakua, tempat yang pernah dikunjungi oleh Lucius dan yang lainnya. Melihat anak-anak yang begitu bersemangat itu, sepertinya Rising Voltaker terlalu overthinking. Padahal ada banyak hal yang menarik yang bisa ditemukan di Rakua nanti. Oleh karenanya, daripada khawatir dan kebingungan, ada baiknya mereka menikmati perjalanan menuju ke Rakua tersebut. Tidak peduli ada rintangan apa yang membentang di hadapan mereka nantinya. Sementara itu, di markas besar The Explorer, Rising Voltaker telah berhasil mendapatkan Shiny Rayquaza dan membangkitkan kekuatan penuh Terapagos. Dan mereka sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke Rakua bersama dengan Pokemon Six Heroes. Ini adalah saat yang paling tepat untuk menjalankan rencana mereka.
dan langsung menyergap Liko dan teman-temannya begitu mereka sampai ke sana. Di sini, Master Gibeon mengandalkan kecerdasan Spinel seperti biasanya, memintanya untuk mengurus masalah ini, yang dengan senang hati dipenuhi oleh Spinel. Setelahnya, dia pun beri perintah untuk berkumpul di lokasi yang telah ditentukan. Namun sebelum mereka berangkat, Onyx dan Sango menyarankan untuk membawa serta Messio juga sebagai bala bantuan. Tapi Spinel mengingatkan bahwa Messio sudah diberhentikan dari jabatannya. Lagi pula mereka saja sepertinya sudah cukup untuk menghadapi Rising Voltaker. Ternyata Sango juga sependapat, karena tidak mungkin mereka akan kalah jika Sango masih berada di pihak The Explorer. Namun di antara semuanya, Hamber mulai menatap curiga ke arah Spinel. Sementara itu, di perusahaan Exit, Amicio dan anak buahnya menyamar menjadi staf untuk bisa masuk ke sana. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di depan ruangan lab Spinel, tempat di mana dia sering melakukan eksperimen. Tanpa berlama-lama, mereka pun masuk ke dalamnya, menemukan data penelitian tentang Raquarium yang bisa membangkitkan kekuatan penuh Pokemon dan membuatnya menjadi lebih ganas. Dan Spinel pernah menggunakan item ini kepada Pokemonnya. Tapi ternyata ini masih versi beta dan masih belum sempurna. Namun di saat mereka masih sibuk mencari informasi, tiba-tiba petugas keamanan datang ke ruangan. Sehingga Messio dan Zirconia pun ketahuan. Setelah ketahuan menyelinap masuk ke perusahaan Exit, mereka pun dimasukkan ke dalam gudang dan dikurung di sana. Di saat yang bersamaan, Master Gibeon memanggil Spinel dan Agate untuk menemuinya, melaporkan bahwa pekerjaan mereka sudah diselesaikan dengan baik. Sedangkan Master Gibeon sendiri sudah mulai agak mendingan, yang mana tubuhnya sepertinya masih belum bisa menerima Raquarium sepenuhnya. Namun Spinel meyakinkan bahwa rencana mereka akan berjalan dengan mulus, di mana nantinya Master Gibeon dapat hidup 100-200 tahun lamanya, atau bahkan hidup selama-lamanya. Akhirnya setelah menunggu sekian lama, segel Rakua akan terbuka lagi, dan di saat itulah Master Gibeon bisa mewujudkan impiannya. Beralih lagi ke Amicio dan teman-temannya yang sedang mondar-mandir memikirkan cara keluar dari dalam gudang yang terkunci. Mengurung Amicio di tempat yang kumuh dan gelap seperti ini adalah bentuk penghinaan. Jadi Zirconia pun menyarankan untuk mengadukan hal ini kepada Crab. Namun Amicio menegaskan bahwa ayahnya sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini dan juga tidak ada hubungannya dengan perusahaan Exit. Alasan mereka dibawa dan dikunci di gudang berjauhan dari perusahaan Exit untuk mencegah agar ayah Amicio tidak mengetahui akan hal ini. Setelahnya pintu gudang tiba-tiba terbuka, dan ternyata Amicio telah memanggil Hamber untuk datang menyelamatkan mereka. Hamber segera membalikan Pokemon-Pokemon yang tertangkap kepada pemiliknya lagi. Namun Hamber cukup kecewa dengan Amicio yang bertindak terlalu terburu-buru. Tapi karena khawatir, akhirnya Hamber pun datang menyusulnya. Dari sini Amicio pun menyadari bahwa Hamber juga memiliki kecurigaan yang sama terhadap Spinel. Nampaknya Spinel berupaya mengkhianati Master Gibeon. Amicio telah mengawasi gerak-geriknya dan berani menyampaikan pendapatnya ini tentang orang itu. Namun dia masih belum tahu apa-apa tentang Raquarium. Mengapa kakeknya dan Spinel begitu menginginkan item tersebut? Dan apa yang terjadi pada Master Gibeon dan Lucius? Untuk itu dia perlu mengetahui semuanya agar tindakan yang dilakukan nantinya akan semakin jelas. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Amicio yang sangat besar dan mewah. Setelah berjalan menaiki anak tangga, mereka melihat foto mendiang ibu Amicio, yang diketahui telah meninggal akibat kecelakaan sewaktu Amicio masih kecil. Semenjak itu, Hamber lah yang merawat dan membesarkan Amicio sampai sekarang. Meskipun Amicio sepertinya sudah agak familiar dengan penjelasan ini, tapi izinkan Hamber untuk menjelaskannya mulai dari awal lagi. 100 tahun yang lalu, Master Gibeon bentuk sebuah tim bernama The Explorer bersama dengan Lucius dan Ristal. Mereka berpetualang ke tempat yang disebut sebagai Rakua. Master Gibeon meyakini Lucius sebagai sahabat dekatnya. Keduanya sama-sama memiliki mimpi untuk mensejahterakan manusia dan Pokemon. Bagaimanapun juga, sesampainya di Rakua, mereka berpisah karena perbedaan pendapat. Lucius sama sekali tidak mengerti tentang nilai yang terkandung di dalam Raquarium, bahkan menentang tujuan mulia Master Gibeon yang ingin memanfaatkan item tersebut. Namun Zygarde juga ikut-ikutan menyegel Raquarium, padahal Pokemon legendari tersebut adalah milik Master Gibeon, yang diduga berada di bawah pengaruh Lucius. Lucius adalah orang yang tega mengkhianati Master Gibeon. Selama di Rakua, Master Gibeon telah kehilangan teman dan banyak sel Zygarde. Zygarde adalah Pokemon yang terdiri dari beberapa inti yang bertindak sebagai otaknya,
dan banyaknya inti itu disebut sebagai sel Zygarde. Rupanya Hember juga punya satu sel Zygarde yang entah kenapa selalu mengikutinya, jadi dia pun menyimpannya. Amicio pun mengatakan mungkin itu adalah pertanda bahwa kakeknya percaya dengan Hember. Setelah bertarung melawan sahabatnya sendiri, Master Gibeon berada dalam keadaan kritis, dan untungnya masih bisa bertahan hidup berkat disembuhkan dengan Raquarium. Selain untuk meningkatkan kekuatan Pokemon, ternyata Raquarium juga bisa digunakan sebagai sumber kehidupan, tergantung bagaimana cara menggunakannya. Lebih lengkapnya lagi, item ini diketahui dapat memperpanjang umur penggunanya, dan itulah rahasia Master Gibeon yang masih hidup sampai sekarang. Dalam masa penyembuhannya itu, dia mendirikan perusahaan Exit dan melanjutkan penelitian tentang Raquarium, membawa serta nama The Explorer, dan menahan rasa sepi selama bertahun-tahun lamanya. Untuk itu, Hember pun bersumpah untuk menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Amicio kemudian menanyakan apa yang membuat Hember mau mengabdi kepada kakeknya, dan Hember dengan tegas menyatakan itu karena rasa hormat dan syukur. Saat dalam keadaan kebingungan, Master Gibeon datang untuk menuntunnya ke jalan yang benar. Terinspirasi dari ambisi Master Gibeon yang sangat kuat, maka Hember pun bersumpah untuk tetap setia kepadanya. Akhirnya terungkap bahwa Hember adalah mentor para petinggi The Explorer. Hember mengajari mereka semua secara bergantian untuk menjadi trainer Pokemon yang kuat. Namun pengecualian untuk Spinel, yang merupakan peneliti yang diberikan kepercayaan langsung oleh Master Gibeon, dan sudah lama bekerja sama dengan Master Gibeon sebelum Hember bergabung dengan The Explorer. Tapi Amicio curiga Spinel hanya memanfaatkan kakeknya untuk merebut Raquarium begitu mereka sampai ke Rakua. Jadi Amicio tidak akan biarkan hal itu terjadi, mengajak Cerulet yang sudah menemaninya sejak kecil untuk ikut bertempur bersamanya. Akhirnya Amicio pun memutuskan untuk pergi ke Rakua, sedangkan Zirconia tanpa perlu disuruh juga akan bantu Amicio menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Diketahui Racing Voltaiker akan segera sampai ke Rakua. Liko yang bawa serta Terapagos bersamanya diketahui adalah keturunan Lucius dan Ristal juga. Namun Amicio sama sekali tidak kaget, karena dia sudah menuganya dari awal-awal. Mungkin pertemuan ini sudah ditakdirkan sejak ratusan tahun lamanya. Di sini Amicio kembali mengingatkan meskipun dia berniat menyelamatkan kakeknya, tapi dia tetap berjuang untuk dirinya sendiri, demi menemukan jati diri yang sebenarnya. Hember memastikan tidak ada satupun yang tahu pergerakan mereka, dan Amicio minta maaf karena selalu merepotkan Hember. Dengan demikian, Amicio dan teman-temannya pun berangkat menuju ke Rakua. Di sisi lain, Liko dan teman-temannya sampai di depan pulau yang mengarah ke Rakua, dan tinggal sedikit lagi mereka akan segera sampai ke sana. Namun ketika Fravria hendak tancap gas dengan kecepatan tinggi, Oriyamara melarangnya melakukan hal tersebut, karena takut kapal berpesagi akan meledak jika tidak diistirahatkan. Oleh karenanya mereka pun memutuskan untuk mampir di kota ini dulu.